Baik, pemirsa sudah bergabung bersama kami di sini adalah Duta Besar Indonesia untuk Belanda, ada Bapak Mayerva. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat malam Bu Sylvia, selamat sore dari Belanda. Baik, Pak Dubes, Belanda kan termasuk negara yang paling banyak melaporkan temuan kasus Omikron setelah Afrika Selatan. Separah apa kondisinya saat ini, Pak? Memang Bu, saat ini ada 16 orang yang diisolasi karena dicurigai terpapar virus Omikron, dan mereka semua berasal dari orang yang baru mendarat dari Afrika Selatan. Nah, dalam rangka ini mereka saat ini masih dalam isolasi, Bu. Oke, sudah dalam isolasi 16 orang semuanya dari Afrika Selatan. Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terkait dengan kemunculan varian Omikron ini? Apakah sudah ditutup, Pak? Segala macam pintu masuk ke Belanda sudah ditutupkah? Saat ini perjalanan dari negara di bagian selatan Afrika sudah ditutup, dan orang-orang yang melakukan Belanda atau Uni Eropa yang melakukan perjalanan ke sana, kalau mereka balik harus karantina 10 hari. Secara umum belum ada tindakan khusus bagi masyarakat, tapi saat ini dilakukan berbagai penguatan lagi penerapan protokol kesehatan, tapi itu lebih karena semakin meningkatnya jumlah orang yang terpapar setiap hari, sekitar 20.000 per hari. Oh, di Belanda 20.000 per hari, Pak? Iya. Sudah berapa hari terakhir itu, Pak, 20.000 kasus? Sudah hampir sebulan, Bu. Selama bulan November ini diberitakan sekitar lebih dari 500.000 orang yang terpapar. Memang sebagaimana juga terjadi di Eropa lain yang sejak bulan kemarin meningkat tajam. Oke, dengan tingkat transmisi kasus dalam negeri yang sudah tinggi seperti itu, ditambah dengan varian Omikron, kebijakan perjalanan dari Belanda dan keluar dari Belanda, apakah hanya dilarang yang dari Afrika Selatan saja atau juga seperti Indonesia, Pak? Kalau Indonesia kan sekarang sudah menutup untuk 11 negara yang sudah ditemukan varian Omikron itu sudah ditutup. Kalau di Belanda ada berapa negara? Jadi Belanda menerapkan beberapa kategori negara, Bu. Untuk negara yang dianggap sebagai negara yang aman masih bisa melakukan perjalanan, tapi lebih pada perjalanan yang khusus. Turis sepertinya belum buka, kecuali dari negara-negara di Eropa. Sedangkan negara-negara di luar Eropa masih belum banyak yang dibuka, Bu. Ya. Oke. Baik, Pak Dubes, nanti saya akan kembali ke Anda. Sekarang saya akan ke narasumber yang ada di studio dulu. Pak Ramadan, selain dari kebijakan pengetatan pintu masuk kita, apa yang dilakukan kepolisian untuk membantu mencegahnya varian Omikron ini masuk ke Indonesia? Tentu Polri berperan aktif dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Berdasarkan pengalaman kita, baik Nataru tahun lalu juga mudik di tahun ini, setelah itu selalu terjadi lonjakan. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Nah, peran dari Polri untuk Nataru tahun ini kita agak berbeda dengan pengamanan Nataru tahun lalu, di mana saat ini kita tidak melakukan penyekatan, tetapi kita mengoptimalkan pos pengamanan. Pos pengamanan itu juga disertai pos pelayanan. Namun ada aturan yang harus dipenuhi masyarakat, ya. Di mana masyarakat yang ingin melakukan perjalanan atau mobilitas harus dibekali dengan surat keterangan mobilitas, ya, yang dikeluarkan oleh RT dan diketahui oleh Satgas Covid. Di mana untuk mengeluarkan surat tersebut, warga masyarakat harus swab, dan swabnya sudah dinyatakan negatif dan sudah melakukan sudah melakukan vaksinasi dan menunjukkan sertifikat dosis 2. Tanpa SKM itu bagaimana nanti, Pak? Nah, ketika ada masyarakat melewati dan di pos PAM, di checkpoint, maka akan dilakukan swab. Ketika hasil swab dinyatakan positif,
disiapkan ruang isolasi. Oke. Tentunya akan dibawa ke rumah sakit atau dilakukan isolasi. Jadi intinya tidak melakukan penyekatan, tapi kita lebih Baik. mengoptimalkan peran-peran serta di masyarakat. Nah tentu ini harus didukung oleh pemerintah di tingkat bawah. Sosialisasi kepada masyarakat yang ingin melakukan bepergian Ya. di saat liburan Nataru tersebut. Dan ini sudah dilakukan melalui peran-peran Babin Kamtibmas dan Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, Bang Saleh, cukup tidak hanya dengan ada pos pengamanan, tapi penyekatannya ditiadakan? Ini menurut saya begini, ini kan tentu ini sudah salah satu inovasi baru lah yang dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah. Tetapi ini kan soal sanksi, ya kan? Kalau orang datang tadi nggak punya SKM tadi istilahnya ya, kemudian sanksinya kan cuma di swab. Ya. Ya bisa jadi orang memang sengaja pergi, memang mau pergi, tapi memang dia tidak punya uang swab di rumahnya, terus di swab di sana. Bisa jadi kan uangnya bisa dari pemerintah. Kan ini kan kemarin kita sampai diskusi panjang nih soal harga swab yang mahal misalnya seperti itu. Nah ini harus diantisipasi juga, jangan sampai justru orang malah meledak datangnya ke sana, rame-rame. Malah sengaja memang supaya dapat swab gratis terus bisa tetap pergi. Untuk tetap bisa pergi gitu, kan cuman begitu saja. Kalau misalnya dia nanti negatif hasilnya kan boleh lanjut. Ya. Kalau dia positif di karantina gitu. Begitukah Pak Ramadan, jadi kalau yang negatif boleh lanjut? Antisipasi dari Kalau negatif kebijakan ini. boleh lanjut. Boleh lanjut meskipun dari awal memang tidak bawa SKM. Iya. Ya Oke. boleh lanjut berarti kan. Ya. Berarti kan yang gini berarti kalau kita lihat Jangan-jangan seperti masyarakat bisa curi-curi iya, kesempatan jadi dari orang situ. tetap saja ini kan tadi targetnya ini kan mengurangi mobilitas. Ya. Karena dari 5M itu ya kan salah satu diantaranya adalah mengurangi mobilitas. Nah Baik. kalau tetap bisa lanjut itu bukan mengurangi mobilitas. Malah justru dengan kebijakan ini orang bisa semakin banyak untuk melakukan mobilitas. Nah ini yang mesti harus diantisipasi lagi, dipikirkan lagi. Baik. Bagaimana caranya supaya orang tidak pergi. Makanya kan edukasi, sosialisasi tentang kebijakan ini tadi sudah benar. Itu harus betul masif dilakukan. Karena kebijakan ini Pak Ramadan, ini salah satu kekurangan kita itu adalah memang tidak ada sanksi yang tegas. Orang kalau ditangkap masukin penjara, ngumpul semua orang di penjara. Justru di sana makin banyak orang terpapar. Karena penjara kita sekarang kan banyak yang apa istilahnya itu over capacity kan. Ya. Kemudian yang kedua kalau dibayar denda, orang Ya. nggak punya duit. Protes. Nggak punya duit juga bagaimana Betul. membayarnya? Gitu. Bagaimana cara? Nah sekarang apa yang mau dilakukan? Disuruh bekerja di mana itu? Sanksi sosial. Sanksi sosial misalnya seperti itu. Nah sanksi sosial di mana? Kan sudah ada petugasnya. Kalau di Jakarta misalnya kita lihat kan ada petugasnya. Jadi intinya menurut Bang Saleh tetap harus disiapkan sanksi yang tegas. Harus ada alternatif-alternatif dan opsi-opsi pilihan-pilihan kebijakan ya, untuk mengantisipasi yang ada lonjakan. Pak Ramadan boleh dijawab Pak? Ya. Pertama ini yang dilakukan oleh Polri, tentu ada juga pemberlakuan yang dilakukan oleh pemerintah di mana larangan cuti. Pemerintah sudah melakukan larangan cuti terhadap TNI dan Polri. Pemerintah juga telah melakukan larangan cuti terhadap ASN, juga terhadap perusahaan-perusahaan. Jadi itu juga adalah upaya dari pemerintah untuk membatasi terjadinya kerumunan masuk ya. Artinya kan tidak semua masyarakat adalah anggota TNI, anggota Polri, juga tidak masyarakat yang di luar itu pasti ada hak-hak mereka yang ingin melakukan perjalanan. Oke, nah untuk menjawab soal sanksi, alternatif sanksi yang lebih tegas itu bagaimana Pak? Intinya yang kita lakukan adalah memastikan mobilitas aman. Artinya ketika dia aman dengan swab negatif, kemudian dia juga sudah sertifikat dosis 2 vaksin, dia aman. Nah, kita juga tidak akan menghalangi orang yang melakukan. Ya, kalau begitu berarti kebijakan ini sama saja ada atau tidak ada. Setengah hati maksudnya? Maksud saya gini, kalau bikin kebijakan memang ada tuh harus betul-betul bisa mengendalikan bagaimana mobilitas itu terkendali gitu loh maksudnya. Iya, jadi sebetulnya yang penting gini, kalaupun ada mobilitas gitu ya, yang penting tadi yang seperti Pak Ramadan katakan, gimana supaya yang melakukan mobilitas, sebetulnya bukan hanya mobilitas ya, kerumunan orang-orang berkumpul tuh aman. Gimana supaya jangan ada orang yang beresiko menularkan di dalam angkutan umum, tempat umum, di dalam kerumunan. Nah, caranya ya tadi, pastikan mereka udah vaksin, kemudian dengan
kalau mau kita lebih ketat lagi dengan pemeriksaan swab antigen kan. Jadi dia harus memang antigennya negatif sehingga orang yang beresiko menularkan ini nggak masuk ke tempat-tempat umum ini gitu kan, atau ke angkutan umum atau ke kerumunan gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara seperti itu, pada intinya kita tetap membiarkan kerumunan terjadi meskipun aman, tapi kerumunannya tetap terjadi. Enggak, dibatasi dong, tetap harus dibatasi, kerumunan,nya tetap nggak boleh banyak ya, kita harus batasi gitu kan. Nah, harusnya kan pembatasan itu dilakukan dengan adanya pengetatan ataupun penyekatan. Nah ini tidak ada Pak, hanya memastikan mobilitasnya aman tapi tidak disekat. Itu menurut Pak Iwan bagaimana? Jadi gini, menurut saya sih nggak perlu disekat ya. Jadi yang penting adalah bagaimana supaya aman tadi kan. Nah itu kan bisa dibatasi misalnya kapasitas angkutan umum, kapasitas tempat umum itu yang dibatasi supaya kan gini, kalau kita minta mereka prokes, jaga jarak. Ya kalau terlalu banyak gimana mau jaga jarak gitu kan. Nah itu kan kita harus perhatikan itu gitu. Kemudian yang jelas bisa kan masker, harus selalu mereka pakai masker. Baik, selanjutnya kita tunggu tanggapan dari Dr. Daeng dan juga tanggapan dari Bu Nadia, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.